Tribuners, kabar berikutnya ada kisah dari seorang pemulung di tempat pembuangan akhir di Sumompo, Manado, Sulawesi Utara. Ia bernama Luce Dalukan yang sudah 19 tahun bekerja sebagai pemulung di TPA tersebut. Saat ditemui, Luce menyebut bahwa banyak orang di luar mungkin menganggap pekerjaan mereka tempatnya tidak layak. Akan tetapi, ia tetap bangga dan mengatakan bahwa tempat itu luar biasa baginya. TPA itu merupakan tempatnya dan beberapa orang lain seperti dirinya untuk menyambung hidup. Di sana mereka mencari sampah plastik seperti botol dan barang bekas lainnya untuk dijual kembali. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fistel. Fistel, bisa Anda jelaskan, sudah sejak kapan Luce ini menjadikan TPA sebagai sumber penghasilannya? Ya, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Dea. Ibu Lucia ini dia sudah 19 tahun mencari nafkah di tempat pembuangan sampah ini. Suaminya juga salah satu pemulung yang mengikuti truk sampah yang setiap paginya harus mengangkat sampah, dan dia juga setiap paginya sebelum jam 6 dia sudah ke TPA hingga sore hari. Dia terus memulung untuk mencari nafkah dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian rekan Dea. Iya, lalu biasanya barang apa yang mereka cari dan berapa penghasilannya, Fistel? Ya rekan Dea, Ibu Lucia setiap harinya mencari botol sampah dan makanan-makanan sisa. Untuk botol sampahnya dia diisi per karung, dan kalau untuk makanan sisanya ditampung di dalam ember, kemudian dijual. Per ember itu 15.000 untuk makanan ternak. Dengan begitu menurut Ibu Lucia, penghasilannya sehari memang tidak menentu. Namun yang paling besar ia dapatkan dalam sehari itu 100.000. Tapi yang paling terkecil yang ia dapatkan dalam sehari itu 20.000. Tetapi rekan dia dan Tribuners, dirinya bisa menafkahi 3 orang anaknya selama dia mencari nafkah di tempat pembuangan sampah ini. Anaknya yang sulung sudah menikah, lulusan SMK, anaknya yang kedua baru lulus tahun ini lulusan SMK, dan anaknya yang ketiga masih sementara studi kelas 5. Hanya dengan memulung. Dan menurutnya memang mungkin bagi orang lain di tempat itu sangat jijik mungkin kalau ke lokasi itu, tapi baginya dia terus bersyukur karena tempat itu menjadi tempat yang ia bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Demikian rekan Dea. Iya, Fistel, berdasarkan pantauan Anda saat menemui Ibu Lucia ini, bagaimana kondisi TPA saat itu dan terutama sejak pandemi melanda Indonesia saat ini? Ya, Tribuners, saat kami kunjungi memang TPA ini sudah semakin membaik karena Wali Kota Manado sudah merubah ini. Sebelumnya pembuangan sampah hanya dari pinggir jalan, tapi ini Wali Kota Manado sudah mengatur dengan strategi lain. Dia melepaskan sirtu untuk ke puncak, dan dari puncak situ baru ada alat eskavator dan doser yang membongkar dan mengatur semua sampah ini. Dan Ibu Lucia ini setelah motor sampah, truk sampah sampai, dia langsung membersihkan ini sampah-sampah ini dan diambil apa yang bisa diambil. Namun semenjak ada ini pandemi COVID-19 di Indonesia, terlebih khusus di Kota Manado pada 14 Maret 2020 tahun lalu, menurut Lucia, dia sering menemukan setiap harinya masih adanya masker dari masyarakat yang dibuang dengan sembarangan, dan juga ada peralatan dari medis yang sudah tidak digunakan dibuang di tempat ini, seperti suntik dan botol infus. Demikian rekan Dea. Ya, adakah pesan dan harapan Ibu Lucia bagi masyarakat saat Anda temui saat itu? Ya, Tribuners, Ibu Lucia saat ini berharap, apalagi di tengah pandemi saat ini, dia berharap agar masyarakat dan juga dari pihak rumah sakit
yang mungkin masih membuang sampah sembarangan atau masker dengan sembarangan bagi masyarakat, dia berharap agar kiranya masyarakat dan pihak rumah sakit mencari solusi yang baik, mungkin dikuburkan atau dibakar di rumah. Jangan hanya membuang sembarangan, karena menurutnya dia sangat takut, apalagi di tengah pandemi ini, dan masker hanya dibuang sembarangan atau dari sisa-sisa medis dari rumah sakit dan hanya dibuang sembarangan. Karena dia juga kadangkala membawa anaknya yang masih kecil. Dan di sana juga dari pantauan kami, rekan Dea, ada anak-anak yang memang berjalan di tengah sampah di situ, membantu orang tua mereka. Demikian rekan Dea. Ya, baik Vista. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berbincang dengan Ibu Lucia Dalukan selaku pemulung di tempat pembuangan akhir di Sumompo, Manado, Sulawesi Utara. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bu, sudah berapa lama Bu kerja sebagai pemulung di sini? Sudah 19 tahun. Sudah 19 tahun ya. Boleh Bu ceritakan kesan-kesan atau kisah-kisah dari Ibu sebagai pemulung sini? Kesan-kesan saya di sini sangat luar biasa ya di sini, walaupun masyarakat lain menganggap di sini tempat busuk, tapi kami merasa bangga di sini karena tempat sampah bisa menolong keluarga kami, bisa menafkahi anak-anak kami di sini. Kesan kami di sini. Yang Ibu cari apa saja sini? Plastik-plastik seperti ini. Dijual kembali ya, Iya. sampah Dijual, plastik ya? iya, sampah plastik, makanan oke. Oh, makanan ternak ya? Iya, ternak. Makanan ternak dijual lagi ya bagi yang... Sambil begini 15.000 ya. Oh, jadi kira-kira penghasilan Ibu sehari berapa? Penghasilan kalau ada yang membeli, ada uang masuk. Kalau tidak ada orang membeli, kasihan. Tidak ada, no? Jadi Ibu setiap hari datang ke sini ya? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Sebelum jam 6, so di sini, no? Sampai sore jam berapa? Sampai sore. Tergantung pribadi, no? Kalau suka pulang, no? Karena kadang-kadang ibu lulus sore, jam 5. Ibu ada suami masih ada ya? Ada. Anak berapa Bu? Anak 3. Anak 3. Suka ada yang kawin? Satu rumah tangga, satu baru kelar sekolah baru-baru, so tamat SMK, satu baru 5 tahun. Yang suka kawin tamat juga SMK Iya, ya? tamat, iya. Kalau Bapak kerja apa Bu? Ini baru tadi turun dari angkutan. Oh ya Bapak Sampah ya, kerja di mobil angkutan sampah. tapi anak sudah lulus SMK ya dua-dua. Berkat nih. Cuman karena Cuma sampah kerja di sampah sini ya. Itulah Ibu Lucia sangat bangga di sini. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan masih di tengah pandemi, Tribuners, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada secara ketat. Saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!